Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi. Balik lagi di video bareng Arinias. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik aja di kondisi saat ini. Nah, video kali ini kita bakal ngomongin TWS kali kedua dari Vivo yang kemarin tuh sempat dikenalin ya bareng si flagship barunya. Kenalin ini dia Vivo TWS 2 ANC. Dari namanya tuh udah jelas banget ya, itu punya fitur yang namanya ANC dimana adaptive noise cancellation nih guys, sampai dengan 40 dB. Fitur dimana sebagai peredam suara bising gitu. Jadi kita tuh sebagai pendengar kayak lebih fokus gitu loh teman-teman pada saat dengerin sebuah lagu. Dan bener aja pas gue pakai si Vivo TWS 2 ANC ini, itu langsung ya seketika kayak hening, kayak dunia tuh milik gue. Nggak deh. Tapi sebelum kita cerita lebih lanjut, kita lihat dulu isi box daripada Vivo TWS 2 ANC itu ada apa aja. Boxnya itu seperti ini ya teman-teman, yang tampak jelas bentukan daripada si TWS-nya. Oh ya, cukup di note sih guys, kalau misalkan TWS itu garansinya adalah 1 tahun 15 hari ganti baru gitu. Nice. Lanjut kita buka isi boxnya ya. Di sini ada buku panduan singkat dan juga warranty card. Ada juga charging case yang di dalamnya tuh udah disematkan earphone-nya. Lalu ada juga kabel USB Type-C untuk ngecasnya dan dua pilihan ear tips lainnya. Jadi sesuai aja dengan kenyamanan kalian nih. Jadi dia Vivo TWS 2 ANC. Kali pertama gue pegang TWS ini itu gue ngerasa premium juga ya desainnya. Varian-warnanya itu masih identik dengan seri sebelumnya yang gue pegang dengan varian warna Starry Blue, dan sebenarnya ada juga varian warna satu lagi di mana adalah Moonlight White. Bentuk charging case-nya itu terbilangnya mungil ya, nyaman banget digenggamnya dengan perpaduan dua gradasi warna, finishingnya itu glossy. Gue tuh senang aja gitu mandang si Vivo TWS 2 ANC ini, kayak looks-nya tuh premium gitu sih. Kalau kita perhatiin lebih detail, di sini tuh ada logo Vivo gitu. Lalu ada juga lampu indikator dan juga tombol functionnya di sini. Dan untuk bagian port chargingnya tuh ada di bagian bawahnya. Salah satu hal yang gue suka di generasi kedua daripada TWS dari Vivo ini tuh sekarang menggunakan model in-ear yang ada si ear tips-nya. Jadi tuh gue ngerasanya suaranya lebih fokus dan nggak bocor gitu loh teman-teman. Kalau kalian sendiri suka model earpiece yang kayak gimana, menggunakan ear tips atau yang polosan aja, boleh banget tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian perhatiin di sini model earpiece-nya itu cukup unik ya teman-teman, jujur beda banget daripada yang biasanya gue temuin. Vivo sendiri namainnya model G3 Curvature gitu, yang bakal buat lebih nyaman saat digunain. Selain itu udah bersertifikat IP54 yang aman bila nggak sengaja kena keringat nih guys, ataupun cipratan hujan, dan nggak mudah jatuh sih guys, itu yang gue rasain. Dan hal lain yang gue suka itu untuk proses pairingnya, itu asli pop-up connectionnya tuh kayak gercep banget gitu loh teman-teman. Ini gue suka sih. Nah, setelah connect melalui Bluetooth-nya, kita juga bisa atur ya guys tingkat kebisingan dari mulai transparansi. Ini tuh memungkinkan buat teman-teman nih yang pengen tetap aware pada saat ngobrol sekalipun pakai si earphone-nya. Bisa juga dinonaktifkan ya guys, dan juga ANC-nya bisa kita atur nih mau di otomatis, tinggi, standar ataupun ringan. Mantap. Ini sih solusi yang oke ya bagi gue. Kenapa? Karena tingkat toleransi kebisingan telinga seseorang kan beda-beda ya. Beberapa mungkin pada saat gunain TWS ANC itu dirasa kok terlalu pengang ya, terlalu bikin pusing gitu. Ya di Vivo TWS 2 ANC ini tuh kita ditinggal sesuai aja tingkat kebisingannya tuh sesuai dengan selera telinga kita masing-masing. Nice. Untuk kualitas suara sendiri gue suka ya, ini aman banget terbilangnya, cukup bulat, suara vokal dan juga bassnya terbilangnya dapet nih guys. Dan sebenarnya efek suara earphone-nya juga kalian bisa sesuaiin aja ya, mau suara yang bass lebih nendang ataupun suaranya lebih jernih itu tinggal sesuaiin aja dengan selera telinga kalian. Selain untuk kebutuhan dengan musik, kemarin tuh gue pakai juga untuk kebutuhan teleponan gitu ya. Jadi dipakai untuk teleponan, berasanya sih cukup clear suaranya. Dan kata si pendengar pun ini terdengarnya juga cukup jelas nih. Mungkin juga pengaruh daripada efek daripada triple mic noise cancellation-nya. Jadi suaranya tuh bakal lebih fokus gitu. Oh ya, ngomong-ngomong, kemarin tuh gue gunain TWS ini secara non-stop selama 2 jam dengan posisinya tuh ANC-nya aktif. Itu kurang lebih kapasitas baterainya berkurang sekitar 50%-an gitu dari si pada earpiece ini. Jadi kalau ditotalin harusnya si kedua earpiece ini non-stop ya bisa bertahan hingga 4 jam. Setelahnya tuh gue cas lagi di charging case-nya. Itu kurang lebih sekitar 3 kali ngecas gitu masih bisa sih teman-teman. Terlepas daripada kualitas suara dan juga mic yang oke, by the way gue tuh agak salah fokus sama area touch controlnya ini. Itu dibuat kayak nggak biasa gitu loh teman-teman. Normal itu kan kita tuh touch di bagian belakang si earpiece-nya ya biasanya nih. Nah kali ini tuh di bagian samping si tangkai panjangnya ini. Asik juga sih, kita tuh bisa kontrol suara dengan mencubit ke arah atas dan juga mencubit ke arah bawah. Sedangkan untuk stop ataupun next ke lagu selanjutnya itu ditekan di bagian kontrol area yang gue yakin sih buat kali pertama nih teman-teman pasti agak bingung gitu. Kok nggak nemu-nemu kliknya gitu ya? Karena posisi itu benar-benar kayak di samping gitu loh teman-teman untuk bagian stop ataupun next ke lagu
lagu selanjutnya. Ini benar-benar kayak butuh banget penyesuaian buat kalian yang emang biasa dengerin musik gitu ya, dan juga mengontrol itu menggunakan si earpiece-nya ini. Yang menarik juga adanya fitur multi point connection. Jadi kita tuh bisa konekin TWS ini ke dua device secara sekaligus. Ini agak unik dan juga sekaligus mengagetkan sih sepengalaman gue ya. Jadi pada suatu ketika gue tuh lagi asik nonton ya menggunakan HP satunya yang terhubung ke TWS ini. Terus karena nggak sengaja si TWS itu juga terhubung ke smartphone lainnya, dan dimana posisinya tuh lagi ada panggilan telepon. Pada saat gue angkat teleponnya, kok tiba-tiba suara yang tadi dengerin film itu beralih ke bagian mode panggilan tadi di HP satunya. Setelah gue matikan, setelah gue akhiri panggilannya, TWS ini langsung berubah lagi dengerin si film yang di smartphone satunya. Itu ajaib banget sih. Dan selain Vivo TWS 2NC ini tuh dibanderol dengan harga 1.099.000. Sebenarnya Vivo juga ngenalin TWS lainnya, yaitu Vivo TWS 2i dengan harga lebih terjangkau nih guys, yaitu 799.000. Yang ini tuh kayak versi hematnya gitu loh teman-teman. Yang secara bentuk dan juga kapasitas baterai itu ya identik ya. Hanya saja fitur ANC di sini yang ditiadakan pada versi si 2i-nya ini. Oke guys, jadi segitu aja cerita gue pada saat nyobain Vivo TWS 2 ANC ini. So far gue happy sih ya dengan segala catatan tadi gue sebutin sebelumnya. Buat kalian yang berminat sama TWS ini bisa banget langsung aja cek linknya pada kolom deskripsi. Buat kalian yang juga pernah pakai TWS ini boleh banget juga sharing ya pengalaman kayak gimana di kolom komentar. Sekian dari gue, terima kasih buat kalian sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.